Oke teman-temanku, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral di media sosial. Kali ini ada KDM lagi ya, yang menanggapi laporan dari Adel Setiawan. Oke, jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah. Seperti apa videonya, langsung saja kita let's go. KDM dilaporkan ke polisi, mau dibawa kemana bangsa ini. Nah, kebijakan bagus ya, program-programnya baik semua, nggak ada yang meleset. Tapi malah dilaporkan ke polisi, mau dibawa kemana bangsa ini. Nah, komenan Adel Setiawan aja nggak ada yang mengikuti, jadi apa salahnya tetap pilih KDM bisa Indonesia, maksudnya gimana? Oke lah, kita lanjutkan. Ini soal ini ya. Barak Pak, barang militer seperti apa Pak? Bukan barak istimewa. Nama pendidikannya sekarang adalah Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa. Kemarin lulusan dari Depok sudah. Itu ya, apa Sekolah Istimewa Kebangsaan apa tadi? Sudah kan, kemudian kita beberapa daerah juga akan melaksanakan hal yang sama karena terbukti daerah yang tidak melaksanakan tawurannya pasti masih ada. Nah, itu buktinya masih banyak. Daerah yang sudah melaksanakan grafiknya makin menurun. Grafiknya. Seperti apa Pak? Terkait dengan program itu Pak? Ya, gimana? Laporan ke orang tua siswa Pak. Sebagai warga negara kita akan taat asas statut. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapannya gimana Pak? Tanggapan apa? Terkait dengan laporan itu Pak? Ya kan itu hak setiap orang untuk melaporkan. Ya kan hak setiap orang untuk melaporkan siapapun. Saya sebagai gubernur juga warga negara dia persilakan untuk dilaporkan. Nah, itu tadi ya, menurut KDM itu jadi kalau sudah sebagian yang dimasukkan ke barang di wilayah situ ya, itu grafik dari angka tawurannya, anak yang suka apalah ya, intinya yang nakal itu sudah mulai turun. Nah, seperti itu. Yang wilayah yang belum ada yang masuk ke barak militer, anak-anaknya yang tadi yang nakal tadi, lah itu masih ada angka-angka kriminal kah? Karena tawuran itu termasuk kriminal ya. Oke, kita lihat dari komentarnya. Mantap Bapak Aing, Bapak KDM. Banyak sekali dukungan dari Bapak KDM ya. Jawaban simpel tapi berisi dan santuy sekali. Jawaban kelas. Oke, jawaban Bapak KDM selalu bijaksana teman-teman. Oke, apalagi? Oke lah, kita lanjutkan lagi ya. Next lah. Hei, Mang Adel. Orang tua siswanya aja nggak ada yang komplain loh, kok kamu malah lapor sana lapor sini, kerjaannya ngelaporin Kang Deddy Mulyadi. Nah, ingat ya Mang Adel, itu yang bikin curiga tuh itu ya, aneh sekali. Padahal orang tua dari yang anak-anak dimasukkan barak militer itu semua itu malah terima kasih, seneng karena ada perubahan dari anaknya yang tadinya nakal menjadi baik. Kok ini malah bingung sendiri ya dari Adel Setiawan. Yang kamu hadapi itu bukan hanya satu orang. Yang kamu hadapi itu adalah rakyat se-Indonesia nih. Ya. 95% masyarakat di Indonesia ini mendukung Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan yang 5%-nya itu tidak. Ya sama seperti kamu itu. Mang Adel Setiawan ini sepertinya Mang Adel ini barisan sakit hati ya. Bisa-bisanya ini Mang Adel ini membuka gebrakan baru ya. Setelah kemarin itu beliau gagal melaporkan ke Komnas HAM, akhirnya sekarang Mang Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Kita lihat aja, pasti nggak bakal ditanggepin. Mang Adel ini mendingan dimasukin aja nih ke barak militer. Lagian bisanya cuman cuap-cuap doang. Kalau ngandelin bacot mah ya orang semua juga bisa ngebacot. Iya. Aduh, Mang Adel ngakunya orang rakyat biasa, ngakunya orang tua siswa biasa. Ternyata Mang Adel ini adalah aktivis. Wow. Oke, ternyata dia adalah aktivis teman-teman ya.
Terus Bang Adel maju pantang mundur. Hah? Lah kok ada yang mendukung ini? Wila Syantik namanya ya. Apakah butuh perhatian khusus kah ini dari Wila Syantik? Nah ini saudaranya Adel, makanya dukung Adel lah. Iya, Moal bisa menjarakan KDM. Moal tuh maksudnya apa ya? Golongannya satu kaum. Oke lah, kita lanjutkan. Wilujeng Enjing, selamat pagi warga Jabar. Gini ya, saya bingung dengan Pak Adel itu yang kemarin laporin Pak Dedi ke polisi. Dengan salah satu alasannya, dia takut kalau anaknya suatu saat dimasukin ke barak gitu loh. Loh, sekarang kan kalau anak itu dimasukin ke barak harus ada persetujuan dari orang tua dan gurunya, ya toh? Kok harus repot-repot laporin Pak Dedi ke polisi? Ngapain? Tinggal tolak aja. Gak mau tanda tangan kan beres, anaknya aman. Terus soal anak gak boleh kotor. Pakai baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor. Loh, anak Indonesia memang harus berani kotor kok. Tanah kita kan subur gitu loh, sawah harus digarap, di tangannya harus kotor. Masa menghindari kotor? Iklan sabun cuci aja, motonya gitu kok. Anak Indonesia harus berani kotor. Soal kotor bajunya nanti kan ada deterjen gitu loh. Aneh-aneh aja Pak Adel ini, heran saya. Aneh banget sih memang ya. Kalau mau nolak ya tinggal nolak gitu aja kan beres ya. Biasanya ada udang di balik bakwan Bang. Enak tuh. Oke lah. Dia lupa iklan Rizzo berani kotor itu baik. Padahal kan ada itu ya motonya. Apa namanya? Iya itulah pokoknya. Kasih paham Pak. Tadi pembukaannya mirip sekali sama KDM ya. Bapak ini. Oke, mantap untuk bapaknya ya. Oke lah, langsung saja kita next. Itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Nah kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim itu nanti. Ini kan terkait dengan pidana. Oh ya, Bang Adel, nggak lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibraka teh dilatihna ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Namun aya nu salah teh di push up itu atau kita lari atau kumaha. Kayak aing bisa dipidanakeun euy. Kayak aing mau bisa nyatu anak pamajikan aing, mah mau aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we di ormas nya. Terus pelatihna Mang Adel. Pelatih baris berbarisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Aduh. Geus lah aing mah pusing tah. Sok kitu we lah barudaknya. Iya. Bantuan mikiran hak aing lieur. Panadol mana Panadol? Paramek aing pusing. Oke lah. Di undang-undang. Nah itu tadi udah langsung di ulti. Nggak pakai skill 1, skill 2. Langsung di ulti Pak TNI ya. Berarti itu gimana? Paskibraka itu terus gimana? Itu kan pelatihannya juga sama keras itu. Dipikir itu ringan ya. Nggak juga, tapi akan disesuaikan untuk umur anak ya. Nggak disamakan seperti orang dewasa. Apalagi seperti TNI juga nggak masuk akal. Nggak mungkin juga. Sesuai dengan umurnya. Pak Adel tolong dong. Terus gimana? Nih bantah nih Pak TNI. Oke lah. Aduh. Oke lah kita lanjut ya. Kemarin pelaporan ya. Nah nih orang tua murid laporkan KDM. Ini tanggapan kuasa hukum Jabar Istimewa Bapak Jutek Wongso. Di Barreskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini,
selaku tim hukum dari Pak Gubernur, ya kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan. Ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini, ya, yang mengaku orang tua itu, ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak, ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Nah itu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Barreskrim. Si Adel Setiawan partisipan dari PDIP yang menyerang KDM orang-orang PDIP yang dipimpin Ono Surono sama halnya dengan Denny Cagur DLL. Lapor baik Pak Adel biar kapok, lapor balik maksudnya ya. Harusnya gitu biar nggak ada lagi ya. Oke, lanjutkanlah. Mohon maaf saya sebut di hari ini, kenakalan anak kita yang masuk barak penyakitnya bukan lagi mabok, bukan lagi luka karena tawuran, tapi sepilis penyakitnya Pak. Wah ngeri itu. Udah saya sampaikan Pak. Pertanyaannya adalah menghadapi anak seperti itu silahkan yang sanggup menangani. Bagi mereka yang berbicara saya tantang pada Anda semua, yuk selesaikan. Kalau ada 1.500 anak Jawa Barat tidak berurus kita bagi. Pemda provinsi 1.500 saya bagi. Sok cicing di mana urus kemarannya. Gak akan sanggup Pak. Semuanya berakhir kajian. Orang pinter banyak di Jakarta Pak. Tokoh pakar di Jakarta. Tadi peting di Jakarta Garlut Pak. Tidak bisa mereka menyelesaikan yang ada di Jakarta lagi. Apalagi Indonesia. Kalau punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga anak. Dan kalau ngomong perlindungan anak Pak, lindungi anak Indonesia dari geng motor, lindungi anak Indonesia dari game online, lindungi anak Indonesia dari makanan yang beracun, lindungi anak Indonesia dari eksimer, dari obat-obatan yang dibeli 10.000 4 biji, lindungi anak Indonesia dari ciu, lindungi anak Indonesia dari berbagai kekerasan dalam hidupnya, lindungi mereka, buat aturan, buat kebijakan, lakukan tindakan yang nyata dan terukur, bukan hanya bicara. Negeri ini tidak akan hanya selesai dengan kata-kata. Top markotop buat Kang Deddy Mulyadi yang nyinyir, yang berusaha menjatuhkan. Itulah orang ya, enggak tahulah orang yang apa kira-kira apa sih dibalik semua itu yang ngelaporin seperti contohnya Adel Setiawan ini ya. Itulah Kang Deddy, kalau terlalu merakyat coba aja Bapak sama seperti mereka. Nggak bakalan diusik Pak. Iya. Kalau Kang Deddy ini kebijakannya tidak pro dengan mungkin ya dengan ini si Adel ini ya nggak mungkin diusik. Malah banyak masyarakat lain tuh pengen Kang Deddy Mulyadi ini jadi pemimpinnya. Malah seperti itu. Tapi ini si Adel ini malah ngerecokin terus ya. Oke lah. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua. Sehat-sehat kalian. Lancar rezekinya. Apa yang kalian cita-citakan semoga terkabulkan. Amin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.